Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, saudara sekalian, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada malam hari ini. Dan yang lebih penting dari kesempatan itu adalah taufik bisa mengisi kesempatan itu dengan amal soleh. Karena kalau babnya kesempatan, maka orang yang tidak beriman pun Allah berikan penangguhan waktu, kesempatan untuk hidup di dunia ini supaya berpikir, supaya mencari kebenaran dan menemukan kebenaran itu pada Islam. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik pada mereka, maka kesempatan itu berlalu sia-sia. Dan malam hari ini kita diberikan taufik itu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengisi nikmat kesempatan ini dengan kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemampuan kepada kita untuk istiqomah di dalam mengamalkannya. Baik, saudara sekalian, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini sebagaimana diberikan kepada saya adalah don't cry. Ketika mencintai tapi tidak bisa menikahi, rasanya gimana itu? Sakit. Jadi ada 4 keadaan. Mencintai dan bisa menikahi itu yang paling enak. Kemudian tidak mencintai, ketika tidak mencintai tapi bisa menikahi. Ada yang seperti itu? Awalnya sih tidak senang ya, dijodohin kemudian nikah. Ada yang begitu? Ada. Pada akhirnya Allah berikan mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Lah itu juga satu kenikmatan. Ada yang tidak mencintai dan tidak bisa menikahi. Ya itu tidak apa-apa. Namanya juga tidak cinta. Dan yang terakhir itu memang kata antum agak nyesek ya. Ketika mencintai tapi tidak bisa menikahi. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Sering ya? Ada yang jawab sering ya, berarti berapa proposal yang sudah diajukan ya. Ini bagi saya tema yang baru dan saya juga tidak tahu kenapa pada malam hari ini saya dipilihkan tema ini. Hanya husnudzon saya adalah bahwa ini semuanya adalah fase yang biasa dilewati oleh orang-orang yang akan menikah gitu. Sehingga kita bisa menyiapkan imunitas untuk jiwa kita, ya, siap untuk mengkhidbah dan siap untuk ditolak khidbahnya itu. Dan itu lebih enak dan lebih membahagiakan daripada siap mengkhidbah dan tidak siap ditolak khidbahnya. Teman-teman saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mencintai tapi tidak bisa menikahi,
Don't cry itu satu pembahasan sendiri. Ketika mencintai itu juga satu pembahasan sendiri. Dan ketika tidak bisa menikahi itu juga pembahasan sendiri. Don't cry-nya saya taruh belakangan aja nanti. Karena ada orang yang mencintai tapi tidak bisa menikahi, dan dia pada akhirnya tidak nangis, tetap kuat, dan cinta itu tetap masih ada, gitu ya. Tapi ada juga yang harus menangis sehingga kita harus mengatakan kepadanya don't cry, kamu jangan nangis, gitu. Saya akan bahas dari kata ketika mencintai dulu, ya. Ketika mencintai dulu, teman-teman saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini ada yang sudah menikah, mohon maaf. Ada ya? Taib. Kalau antum contohnya punya anak remaja usia 15 tahun, usia 17 tahun, kemudian cerita gimana membayangkan punya anak remaja, saya aja anaknya masih kecil gitu. Atau saya juga belum menikah. Bayangkan aja, bayangin itu gratis kok, nggak bayar. Ya, bayangin. Antum ketika punya anak remaja kemudian menyampaikan kepada antum bahwa ya saya senang sama fulan gitu. Ma, saya senang sama fulanah gitu. Dan itu adalah lawan jenis. Maka apa? Respon pertama kali antum sebagai orang tua. Jadi siap-siap. Apa kira-kira? Apa yang antum bayangkan? Anak antum tiba-tiba datang, ma, saya senang sama fulan, gitu. Ya, saya senang sama fulana. Yang antum bayangkan pertama kali apa responnya? Ya? Antum pernah menyampaikan ini kepada orang tua bagi yang belum menikah pertama kali dulu, senang sama fulan. Kenapa nggak menyampaikan kepada orang tuanya? Kalau senang sama fulan, ya. Jadi gini, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Ibnul Qayyim itu cerita bahwa para pemimpin, ya pemimpin itu bisa khalifah, bisa gubernur, bisa apa saja jabatan mereka. Para pemimpin itu kalau dapat kabar dari guru anaknya, ya, dapat kabar dari guru anaknya atau dapat kabar langsung dari anaknya bahwa anaknya itu jatuh cinta, mencintai seseorang, dan itu disampaikan lewat gurunya atau langsung disampaikan kepada orang tuanya, maka respon pertama kali mereka adalah senang. Paham ya? Respon pertama kali mereka adalah senang. Kenapa senang? Ibnul Qayyim cerita kurang lebih begini. Karena begitu anaknya jatuh cinta, maka tutur katanya akan berubah menjadi rapi. Paham? Adabnya juga akan semakin terjaga. Karena tidak mungkin dia senang sama fulan kemudian dia tidak memperhatikan penampilannya. Nah, gitu ya. Kemudian penampilannya juga akan semakin tertata. Ya, tidak mungkin dia mencintai fulan kemudian tutur katanya masih liar. Ya, pasti dia ingin menunjukkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan tutur katanya, kebaikan cara berjalannya, kebaikan akhlaknya, perilakunya, dan seterusnya. Jadi itu pertama kali itu yang ditangkap. Masalah nanti seperti apa, maka bisa diajak ngobrol dan dibuka nalarnya, dibuka pikirannya, sehingga bisa mencintai, tapi juga siap untuk tapi juga siap untuk tidak memiliki. Gitu ya. Jadi itu respon pertama itu. Itu respon pertama. Lalu kalau kita tanya sebagian orang tua hari ini, contohnya ketika anak remajanya menyampaikan bahwa dirinya senang sama seseorang dan itu lawan jenis. Beruntung Pak, mencintai lawan jenis itu beruntung daripada mencintai sejenis, lah itu bahaya itu. Kan begitu ya. Begitu menyampaikan mencintai lawan jenis, maka kan tidak sedikit, oh kamu ini sekolah aja belum lulus. Kan gitu ya. Kok sudah mau jatuh cinta. Nah, gitu. Jadi fahami dulu Pak, respon dulu dengan kebaikan. Ya, respon dulu dengan kebaikan, baru apa? Baru kemudian begitu direspon dengan kebaikan, maka
anak itu akan nyaman ngobrol dengan kita. Begitu nyaman maka akan mudah bagi kita untuk membuka nalar dan pikirannya. Gitu ya. Karena kalau sudah mencintai itu babnya adalah al-hawa. Ya, bahasa Qur'annya adalah al-hawa. Hawa itu adalah dorongan, dan hawa itu harus dikendalikan oleh dua hal. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah agama. Selama tidak ada dua pengendali itu, maka hawa itu akan menjadikan orang yang mencintai itu berubah menjadi apa? Menjadi jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka beda lagi rasanya. Ya, yang cry itu ya yang jatuh cinta itu. Paham ya? Yang cry, yang nangis itu yang jatuh cinta itu. Biasanya begitu, tapi kalau mencintai lazimnya mencintai. Ya, lazimnya mencintai, maka itu adalah mencintai seseorang tapi nalarnya masih dipakai, agamanya masih mengawal. Itu yang penting. Ya. Dan saudara sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sendiri memandang cinta sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Bahkan di dalam manazil itu adalah tangga. Dalam tangga-tangga orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka tangga cinta itu adalah tangga yang paling tinggi. Ya, itu lebih tinggi daripada khauf, ya, khususnya kepada Allah, lebih tinggi daripada tangga takut kepada Allah, dan lebih tinggi daripada tangga harap kepada Allah. Sehingga makom yang paling tinggi itu adalah orang itu beribadah kepada Allah itu karena cinta, bukan karena takut dan bukan karena harap. Walaupun untuk sampai itu melewati tangga namanya takut, melewati tangga namanya harap. Nanti silahkan antum buka kitab Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tangga-tangga orang yang sedang berjalan menuju Allah. Jadi cinta itu punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat kita. Bahkan antum pernah mendengar hadis sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pada hari di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu dari 7 golongan itu ada siapa? 2 orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti ketika di mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala akan panggil ainal mutahabbuna bijalali. Di mana orang-orang yang di dunianya saling mencintai karena keagunganku, maka mereka semuanya berdiri dan Allah Subhanahu wa taala berikan naungan khusus untuk mereka. Jadi sangat tinggi, tidak hanya babnya, tidak hanya konteks cinta kita kepada Sang Khalik gitu, tapi bahkan konteks cinta kita kepada sesama manusia. Ya, makanya ini pembahasan yang tidak sederhana, membahas tentang tema cinta itu, sampai kita mendapati contohnya Ibnu Hazm Al-Andalusi itu punya sebuah kitab yang membahas tentang orang-orang yang jatuh cinta, apakah ujungnya memiliki atau menikahi atau tidak gitu. Itu judulnya adalah Tauqul Hamamat, untaian kalung merpati. Itu bahas isinya orang-orang jatuh cinta tok gitu. Ya, fulan seorang alim yang cinta sama fulanah, kayak gitu contohnya. Diceritakan semua di situ. Ini fulan seorang gubernur cinta sama fulanah dan seterusnya. Cerita-cerita seperti itu gitu. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah contohnya juga menulis buku tentang cinta dengan pembahasan yang bagi saya sangat luar biasa dan komprehensif sekali. Ya, sangat luas sekali dalam bukunya Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, taman orang-orang yang jatuh cinta dan tempat rekreasi orang-orang yang dirundung kerinduan ini. Jadi
Ibnul Qayyim itu menjadikan kitabnya itu mudah-mudahan ini menjadi tempat rekreasinya orang-orang yang sedang rindu. Jadi beliau membayangkan bahwa dulu ulama-ulama itu kalau rindu ya yang dibuka adalah bukunya itu. Kalau antum kalau rindu yang dibuka apa? Instagram atau Facebook atau update status. Kalau dulu Wanuzhatul Mustaqin. Jadi nulis buku itu judulnya apa? Raudhatul Muhibbin. Kalau lagi jatuh cinta itu kan berbunga-bunga. Bunga itu identik dengan taman. Maka bukunya dikasih judul Taman Orang yang Jatuh Cinta. Jadi kalau jatuh cinta itu membaca buku. Gitu ya. Jadi pesannya begitu itu. Kalau lagi jatuh cinta, lagi senang itu membaca buku. Wanuzhatul Mustaqin. Kalau sedang dirundung kerinduan, maka tempat rekreasinya juga buku. Jadi beliau ingin memberikan contoh kepada kita, Anda kalau jatuh cinta atau Anda kalau digelayuti oleh kerinduan, maka bukalah kitab. Maka bukalah kitab, walaupun ya tidak mudah. Apalagi di zaman seperti ini ya gitu. Lebih memilih membuka sosial media daripada membuka kitab. Supaya apa? Supaya ketika Anda itu jatuh cinta atau ketika Anda dirundung kerinduan itu, akal Anda itu masih berjalan. Ya, akal itu masih bisa berpikir, masih bisa menalar. Sehingga apa? Sehingga itu yang akan menuntun cinta sampai pada titik yang sangat mulia. Ya. Dan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena rasa cinta itu. Nah, ini sangat penting sekali. Dan saudara sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mencintai akan tetapi tidak bisa menikahi, maka kalau kita membuka sejarah itu, kira-kira antum dapati kisah apa saja dari yang terjadi dari berita-berita, siar-siar ataupun biografi salafus soleh gitu, yang mereka mencintai tapi mereka tidak bisa menikahi. Siapa contohnya? Ada yang punya data? Mari kita diskusikan datanya. Siapa contohnya? Baik, saya kasih beberapa ya. Karena ada cukup banyak data yang saya kumpulkan. Saya hanya menyampaikan beberapa saja. Kali nanti sampai jam berapa? Akhi. Sampai jam 9? Baik. 23.4. 9 materi saya atau sekaligus sama tanya jawab? Materi saya. Baik. Yang pertama, dan ini bagi saya sangat fenomenal, yang sampai perjalanan ke Al-Azhar ini saya sampaikan tadi kepada istri saya belum bisa menangkap dengan baik dari cerita ini. Ketika saya bercerita tentang siapa? Tentang kisah Rasulullah SAW dengan seorang sahabat wanita mulia yang bernama Ummu Hani. Ya, dengan sahabat mulia namanya adalah Ummu Hani. Ada dua riwayat yang menyampaikan bahwa Rasulullah itu melamar Ummu Hani 2 kali. Akan tetapi yang pertama lamaran Rasulullah SAW tidak diterima oleh ayahnya Ummu Hani, dan yang kedua lamaran Rasulullah tidak diterima oleh Ummu Hani. Kebayang? Rasulullah yang Ibnul Qayyim menyampaikan bahwa tidaklah Allah itu mengutus nabi kecuali nabi yang Allah utus itu wajahnya tampan-tampan, tidak ada yang tidak tampan, dan fisiknya bagus-bagus, tidak ada yang jelek, itu tidak ada. Apalagi Rasulullah SAW, bahwa itu idaman semua orang, ya kan? Pernah Rasulullah SAW duduk di majelis ilmu seperti ini, kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang mengatakan, wahai Rasulullah, ya,
aku hadiahkan diriku untukmu. Jadi Rasulullah boleh menikah dengan akad hibah. Hibah itu hadiah, tapi hanya Rasulullah ya. Hadiah itu artinya Rasulullah boleh menikah tanpa pakai mahar. Adapun kita umatnya, bagi laki-laki kalau menikah harus mengeluarkan mahar. Itu kalau Rasulullah SAW mengatakan, ya aku terima, maka itu wanita sudah jadi istrinya Rasulullah SAW. Antum bayangkan banyak wanita, dan riwayat itu menyampaikan bahwa wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi itu bukan wanita biasa. Ternyata dia adalah salah satu wanita yang sangat cantik di kota Madinah. Itu sampai menawarkan dirinya kepada Nabi. Ini saya pasti menangkap beberapa ikhwan-ikhwan yang belum menikah itu membayangkan begitu. Andai ada wanita cantik menawarkan dirinya kepada saya, gitu. Ya tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Jadi sampai begitu itu. Lah ini Rasulullah SAW itu mendatangi Ummu Hani. Jadi ada dua riwayat itu ya, tentang khidbahnya Nabi kepada Ummu Hani. Riwayat yang pertama ulama memperselisihkan kesahihannya. Dan riwayat yang kedua itu ulama menyepakati kesahihannya. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya. Saya tak cerita dulu ya, sehingga nanti antum ngerti kalau kita itu ngelamar kemudian ditolak, maka sikap kita seperti apa, gitu ya. Yang pertama itu adalah disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya atau Tabaqat. Ya, Tabaqat Ibnu Sa'ad itu beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW itu sebelum menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha pernah menemui Abu Thalib untuk mengkhidbah putrinya. Karena Ummu Hani itu nama aslinya ada Fakhitah binti Abi Thalib. Abi Thalib itu adalah ayahnya Ali. Ya, sehingga Ummu Hani dengan Ali bin Abi Thalib itu satu ayah satu ibu, jadi saudara kandung. Satu ayah satu ibu dengan Ali bin Abi Thalib. Dan Ummu Hani usianya 5 tahun di bawah Rasulullah SAW. Jadi lebih muda dari Nabi. Ya, lebih muda dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mendatangi, dan Rasulullah itu kan tinggal di rumah siapa? Abu Thalib. Sejak usia 8 tahun. Karena 8 tahun itu ditinggal wafat oleh kakeknya. Sehingga transisi dari kakek ke paman kan gitu, dan yang dipilih adalah Abu Thalib karena Abu Thalib itu satu ayah dan satu ibu dengan bapaknya Nabi yaitu Abdullah. Ya, karena Nabi itu punya paman tapi tidak satu ayah dengan ayahnya Nabi. Seperti Hamzah ya, kemudian Abbas dan seterusnya itu. Adapun Abu Thalib itu satu ayah satu ibu dengan Abdullah. Makanya Nabi sejak usia 8 tahun di rumah siapa? Di rumah Abu Thalib. Dan bayangkan kalau Rasulullah SAW waktu itu usianya 8 tahun, andai itu siapa? Fakhitah atau Ummu Hani itu usianya 5 tahun lebih muda dari Nabi, maka ketika itu usia Ummu Hani baru 3 tahun, gitu ya. Dan itu tumbuh Rasulullah di rumah Abu Thalib ya, sampai remaja, sampai dewasa. Dan sebelum beliau menikah dengan Khadijah itu ternyata beliau, menurut riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, itu beliau mendatangi Abu Thalib kemudian melamar Fakhitah atau Ummu Hani. Dan pada saat yang sama Hubairah bin Wahab ini dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu adalah keluarganya Abu Jahal dan Walid bin Mughirah, Khalid bin Walid dan seterusnya itu. Dan Bani Makhzum itu adalah keluarga Quraisy yang bersaing dengan keluarga Bani Hashim, keluarganya Nabi. Jadi saingan kaya-kayaan gitu ya. Kemudian mulia-muliaan, berlomba-lomba dalam kedermawanan, itu saingan dua keluarga ini, Bani Hashim sama Bani Makhzum. Maka Hubairah datang dan melamar. Lalu dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa Abu Thalib menerima lamaran Hubairah
dan tidak menerima lamaran Rasulullah SAW. Jadi ketika itu belum jadi nabi. Jangankan jadi nabi, menikah dengan Khadijah saja juga belum, gitu ya. Dan begitu Abu Thalib menerima lamaran dari Hubairah, maka Rasulullah bertanya kepada Abu Thalib, wahai paman, kenapa engkau menerima lamarannya dan tidak menerima lamaranku? Maka Abu Thalib mengatakan bahwa wahai keponakanku, sesungguhnya engkau sudah mengetahui bahwa kita dengan Bani Makhzum itu sudah biasa besanan. Jadi kalau ada laki-laki, ada pemuda di kita melamar Bani Makhzum, perempuan Bani Makhzum, maka mereka akan memberikannya kepada kita. Dan kalau ada perempuan di kita yang dilamar oleh laki-laki mereka, maka kita pun juga akan memberikan anak perempuan kita kepada mereka. Wal karimu yukafiul karim, dan orang mulia itu membalas kemuliaan orang yang mulia dengan cara yang sama. Faham? Jadi balas jasa gitu, Pak. Ini bicara tentang keluarga besar. Tapi sama Rasulullah itu, sebagaimana riwayat Ibnu Sa'ad itu kan, Nabi cuma diam, nggak komentar apa-apa. Juga nggak ada disebutkan Nabi nangis atau enggak ada. Nabi cuma diam aja. Ya, begitu Nabi diam, nanti bertambah hari, bertambah tahun, maka di usia 25 tahun Allah Subhanahu wa taala datangkan Khadijah radhiyallahu anha untuk menikah dengan Rasulullah SAW dengan pernikahan yang sangat luar biasa itu. Gitu ya. Nah ini apa hikmahnya ini? Wis pokoknya jadi tidak dapat Ummu Hani, tapi Allah Subhanahu wa taala hadirkan Khadijah. Ya, Allah hadirkan Khadijah yang nanti menjadi wanita yang sangat istimewa dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, yang riwayat-riwayat dan kisah-kisahnya sudah sangat familiar bagi antum dan bagi masyarakat muslim tentang Khadijah dan Rasulullah itu. Nah, dan Rasulullah SAW interaksi dengan Ummu Hani itu dengan interaksi yang sangat dekat, karena walaupun tidak menjadi istrinya, akan tetapi Ummu Hani sama Rasulullah itu bersaudara, sepupuan itu. Ya, sepupuan. Sehingga kalau antum nanti membuka riwayat tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi, maka Isra Mi'rajnya Nabi itu terjadi ketika malam hari itu Nabi tidur di rumahnya Ummu Hani. Ya, karena Ummu Hani itu rumahnya luas, bersama dengan Hubairah itu. Jadi ya masih saudaraan. Ya, enggak kok kemudian saling membenci satu sama lain, enggak, masih bersaudara karena memang sepupuan Bani Hashim dua-duanya. Gitu ya. Jadi Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW sholat isya'nya di rumah Ummu Hani, gitu ya. Kemudian malam hari dibangunkan oleh Jibril, kemudian menurut sebagian riwayat dicuci hati beliau, kemudian diperjalankan ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian pulang kembali. Dan yang pertama kali dikasih cerita peristiwa Isra Mi'raj itu oleh Rasulullah adalah Ummu Hani. Yang pertama kali dikasih cerita adalah Ummu Hani. Kenapa tidak Khadijah? Khadijah meninggal dunia. Ya, Khadijah sudah meninggal dunia. Ya. Sehingga yang pertama kali mendapatkan cerita itu adalah Ummu Hani. Sehingga apa? Sehingga Ummu Hani berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, jangan engkau sampaikan cerita ini kepada orang-orang Quraisy, nanti mereka akan mencacimu, akan menghinamu dan seterusnya. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah aku akan menyampaikan cerita Isra Mi'rajku ini kepada orang-orang Quraisy. Jadi hubungannya masih tetap baik tuh. Dan sampai pada akhirnya ketika hijrah, ketika ada perintah hijrah itu, Ummu Hani masih tinggal serumah dengan suaminya di kota Mekah, tidak ikut hijrah bersama Nabi. Sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwa pada saat itu Ummu Hani masih mengikuti agama suaminya, dan ada pendapat yang mengatakan bahwa pada saat itu Ummu Hani ya sudah masuk Islam. Rasanya beliau sudah masuk Islam dengan bentuk penghormatannya kepada Nabi itu, ya. Beliau sudah masuk Islam, hanya saja beliau tidak masuk ke dalam orang-orang yang ikut hijrah.
Ya, dan itu Rasulullah SAW apa? Rasulullah SAW berikan izin beberapa wanita seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan izin kepada Zainab, ya, putri beliau, untuk tidak hijrah. Kenapa? Karena suaminya Abul As bin Rabi masih belum masuk Islam. Dan Zainab sangat mencintai Abul As bin Rabi, suaminya itu. Gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu sampai nanti ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, kan begitu. Begitu menaklukkan kota Mekah, ya, membuka kota Mekah itu, maka antum lihat, antum simak riwayat yang saya sampaikan. Ummu Hani bercerita, Rasulullah SAW itu memasuki Ka'bah, memasuki Masjidil Haram, ya, memasuki masjid itu, masuk Mekah itu beliau mengendarai onta, kemudian beliau menundukkan pandangan, ya, beliau menundukkan pandangan hingga apa? Hingga kepala onta bagian belakang itu mau menyentuh kepala beliau. Lihat, dan yang dipotret oleh Ummu Hani adalah 4 helai rambut yang ada di kening Rasulullah SAW. Dan ada 4 helai rambut di kening beliau. Jadi ada 4 helai yang jatuh di kening Nabi, ya, 2 di kanan, 2 di kiri. Karena Rasulullah SAW itu sebagaimana dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi itu rambutnya panjang segini, Pak. Kemudian juga disebutkan bahwa Nabi itu rambutnya panjang sampai telinga bagian bawah. Dan riwayat yang ketiga, Nabi itu rambutnya panjang sampai pertengahan telinga, gitu ya. Makanya untuk mengkompromikan 3 riwayat ini, di antara para ulama ada yang menyimpulkan bahwa Nabi itu rambutnya panjang segini bagian belakang. Jadi belakang itu panjangnya segini, tapi yang panjangnya segini sampai telinga bagian bawah itu adalah rambut bagian atas. Dan ada riwayat Nabi itu sampai pertengahan telinga itu ketika Rasulullah memotongnya. Jadi dipotong sampai pertengahan telinga, nanti panjangnya sampai bawah telinga. Nanti dipotong lagi, panjang lagi, dan begitu seterusnya. Nah, Rasulullah itu kan punya gaya sisiran rambut. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Rasulullah itu mendapati orang-orang Yahudi sisirannya ke belakang. Ditarik ke belakang, rambutnya panjang, ditarik ke belakang. Dan Nabi mendapati orang-orang musyrik itu belah tengah, gitu ya. Maka Nabi lebih milih mirip yang mana? Menyerupai yang mana? Ya, Nabi lebih milih menyerupai ahli kitab. Sehingga Nabi itu di awal-awal di kota Madinah rambutnya panjang dan ditarik ke belakang. Makanya hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu perlu dirinci. Kenapa? Karena Nabi memilih narik ke belakang itu karena ingin itu menyerupai ahli kitab supaya tidak sama dengan orang musyrik. Paham ya? Itu harus dirinci itu. Barang siapa menyerupai kaum maka ia bagian dari mereka. Paham? Hadis itu harus dirinci itu. Tidak bisa digeneralisir. Karena nyatanya Rasulullah SAW model rambutnya di awal itu menyerupai ahli kitab. Tapi begitu menaklukkan kota Mekah dan di akhir-akhir beliau ada di kota Madinah itu, Rasulullah SAW jadi belah tengah. Nah, begitu belah tengah maka ada 2 helai di kanan, ada 2 helai di kiri. Jadi itu ketika memasuki kota Mekah, Ummu Hani itu melihat Nabi, tapi yang dilihat pertama kali adalah rambutnya itu, ya. Dan pada saat itu apa? Pada saat itu Rasulullah SAW tidak punya tempat tinggal di kota Mekah. Karena apa? Nabi harus menunggu. Menunggu apa? Menunggu tanggal 6 Syawal. Jadi itu terjadi di bulan Ramadan. Tanggal 6 Syawal Nabi itu berangkat kemana? Nabi itu berangkat ke Hunain untuk perang bersama dengan suku Hawazin yang ada di sana. Maka Nabi berpikir mencari siapa saudaranya yang masih ada di kota Mekah itu. Dan yang dipilih adalah rumahnya Ummu Hani yang luas itu. Jadi Nabi akhirnya selama di kota Mekah tinggalnya di rumah Ummu Hani. Dan Rasulullah juga bersama dengan Imam Ali, juga bersama dengan Fatimah radhiyallahu anhuma. Dan apa? Dan jadi apa? Tinggal di rumahnya Ummu Hani. Dan di situ nanti ada beberapa riwayat hadis yang disampaikan. Kemudian Rasulullah SAW juga mandi di rumahnya Ummu Hani dan seterusnya itu.
Sedangkan suaminya Ummu Hani sendiri, Hubairah, itu lari ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Jadi dia tidak mau masuk Islam. Dan dia sebenarnya memaksa Ummu Hani untuk ikut lari bersama dengan dirinya. Tapi Ummu Hani pada saat itu memutuskan untuk tidak mau ikut dan memasuki agama Nabi Muhammad SAW, masuk Islam. Nah itu bagi ulama yang berpendapat bahwa Ummu Hani baru masuk Islam tahun 8 Hijriah itu. Dan pada saat itu Rasulullah SAW melamar Ummu Hani untuk yang kedua kali. Ya, Rasulullah melamar Ummu Hani untuk yang kedua. Maka apa jawaban Ummu Hani? Jawaban Ummu Hani itu sangat diplomatis sekali. Ummu Hani mengatakan, wahai Rasulullah, aku itu mencintaimu ketika masih jahiliyah. Ya. Dan ketika aku Islam, ketika sudah Islam maka aku lebih mencintaimu. Akan tetapi aku ini adalah wanita musbiyah. Musbiyah itu aku punya anak-anak kecil. Dan aku juga sudah tua, 5 tahun di bawah Nabi. Gitu ya. Maka jadi jawaban Ummu Hani itu begitu. Pertama, apa tadi? Pertama kalimatnya adalah aku itu mencintaimu ketika masih jahiliyah, ya, dan lebih mencintaimu ketika sudah Islam. Yang kedua, bahwa aku ini wanita yang masih ngurusin anak-anak. Yang ketiga, usiaku itu juga sudah tua. Antum bayangkan, ketika Rasulullah SAW dulu melamar Hindun, nama panggilannya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah juga menyampaikan juga menyampaikan alasan itu. Rasulullah, ya, aku itu janda. Yang kedua, aku itu sudah punya anak. Maka Nabi mengatakan, adapun janda kamu itu, ya, kamu janda, maka istri-istriku yang lain pun juga janda. Adapun kamu punya anak, maka anakmu adalah anakku. Akan aku perlakukan seperti anakku. Tapi begitu Ummu Hani menyampaikan demikian itu Nabi tidak menyampaikan alasan sebagaimana yang disampaikan kepada Ummu Salamah. Tapi Nabi mengatakan, sebaik-baik wanita yang mengendarai unta adalah wanita Quraisy. Kenapa? Karena dia sangat sayang kepada anaknya dan dia menepati janjinya kepada suaminya. Jadi Nabi memuji Ummu Hani itu. Ya, Nabi memuji Ummu Hani. Walaupun nanti pada kesempatan yang lain, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ummu Hani pada akhirnya aradat nafsaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menawarkan dirinya kembali kepada Rasulullah. Tapi pada saat itu karena Nabi itu mengambil keputusan atas perintah Allah, pada saat itu Rasulullah mengatakan amal anfala, adapun saat ini maka tidak. Kenapa? Karena Ummu Hani tidak termasuk wanita-wanita yang dulu ikut hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan la hijrah ba'dal fath, tidak ada namanya hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Kebayang ya? Riwayat ceritanya kebayang seperti itu. Jadi ya bagi saya ketika Rasulullah SAW ditolak oleh wanita sehebat Ummu Hani. Ummu Hani itu menurut riwayat sebagaimana dalam Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Zahabi, disebutkan bahwa Ummu Hani itu cantik, dan yang kedua tutur katanya fasih. Jadi berbicaranya itu runut, rapi, indah begitu itu. Ahli bahasa. Gitu ya, ahli bahasa. Jadi ya ditolak oleh wanita seperti Ummu Hani itu sebuah kemuliaan gitu. Apalagi diterima gitu. Kenapa? Karena dia wanita yang cantik. Yang kedua, dia adalah wanita yang fasih tutur katanya. Dan itu Rasulullah SAW. Ya, dan dia adalah wanita yang mulia, dia adalah laki-laki yang mulia. Di tengah-tengah banyak sekali wanita yang mendambakan suami seperti Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi itu adalah hal yang biasa. Yes, tidak perlu nangis, dan di situ Nabi juga tidak menangis. Nabi malah komentar, kamu itu memang sebaik-baik wanita. Kenapa? Karena kamu sayang sama anak-anakmu yang masih kecil, dan kamu menepati janji kepada suamimu. Ya, kamu setia kepada suamimu. Jadi seperti itu jawaban Rasulullah SAW. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kalau antum membuka hadis, maka antum juga akan mendapatkan hal yang kurang lebih sama seperti ini.
Contohnya ketika Rasulullah SAW, hadis ini muttafaqun alaih, ketika datang kepada Nabi seorang wanita namanya adalah Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais itu gelarnya adalah Khatibatun Nisa. Khatibatun Nisa itu juru bicara wanita di zaman Nabi. Jadi kalau ada wanita-wanita itu punya gereneng-gereneng pembicaraan di belakang orang laki-laki, maka yang akan menyampaikan itu kepada Nabi adalah Fatimah binti Qais. Beliau adalah wanita yang pemberani, wanita yang fasih, wanita yang dipuji oleh Nabi, tutur katanya itu rapi. Maka Fatimah binti Qais itu menemui Nabi dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah dan Abu Jaham keduanya melamarku." Nah, kalimat keduanya melamarku ini nanti muncul permasalahan fikih. Tentang masalah apa? Tentang masalah Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki itu mengkhitbah perempuan yang ada dalam khitbah saudaranya. Kan begitu ya? Nanti ulama-ulama fikih bahasnya agak detail itu. Ada yang mengatakan, lalu terus gimana kalau kita mengkhitbah, ya, kita mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah oleh saudara muslim kita gitu. Kemudian perempuan itu lebih memilih kita. Pernikahan kita sah atau tidak, kan begitu. Itu sampai membahas begitu. Ada ulama yang mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki mengkhitbah wanita yang ada dalam khitbah saudaranya. Itu nikahnya nggak sah menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan nikahnya sih sah, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena kalau bahasa orang milenial hari ini menikung gitu. Tahu menikung? Ya. Dan tikungan itu kalau dalam bahasa guyonan lebih menyakitkan daripada tikungan Marquez di putaran terakhir. Kan begitu dalam lomba motor GP itu. Jadi ada yang berpendapat bahwa nikahnya sah, cuma dia melanggar larangan dari Nabi, tidak boleh tadi mengkhitbah. Tapi ternyata kalau kita melihat beberapa riwayat yang terjadi di zaman Nabi seperti Fatimah binti Qais, sehingga nanti khitbah itu harus dirinci. Khitbah seperti apa yang kita tidak boleh mengkhitbah wanita dalam kondisi khitbah seperti itu gitu. Harus dirinci. Kenapa? Karena Fatimah binti Qais berkata kepada Nabi, Muawiyah sama Abu Jaham dua-duanya mengkhitbahku gitu. Ya, dua-duanya mengkhitbahku. Maka siapa dari keduanya ini yang harus aku pilih? Jadi Fatimah bertanya kepada Nabi, minta nasihat, siapa dua laki-laki ini yang harus dipilih. Maka Nabi ngasih masukan, amma Muawiyah farajulun sa'luk lama lalahu. Adapun Muawiyah, maka dia adalah laki-laki miskin yang tidak punya uang, ya, tidak berduit, tidak berharta. Wa amma Abu Jaham farajulun la yadha'u asahu an unuqihi. Maka Abu Jaham itu adalah laki-laki yang tidak pernah menaruh tongkatnya dari pundaknya. Jadi dua-duanya disebutkan Nabi, ya. Kalau Muawiyah itu tidak kaya. Kalau Abu Jaham itu nggak pernah naruh tongkatnya dari pundaknya. Dan nggak pernah naruh tongkatnya dari pundaknya itu punya dua arti. Arti yang pertama adalah dia kasar pada wanita. Ya, dikit-dikit mukul. Kenapa? Karena tongkatnya nggak pernah ditaruh. Yang kedua, makna tidak pernah naruh tongkatnya dari pundaknya, ya, itu maknanya apa? Maknanya adalah kathirus safar, banyak sekali safar. Jadi kayak Bang Toyib gitu hari ini, pulangnya kapan, berangkatnya kapan, dia itu banyak safar, ya, banyak safar, maka nanti akan sering meninggalkan kamu. Kenapa? Karena tongkat itu adalah ilustrasi orang yang sedang iya, dulu orang kalau safar pasti ngambil tongkat, pulang safar maka naruh tongkatnya, kan begitu. Jadi ada dua arti itu. Yang pertama dia kasar pada wanita, yang kedua adalah dia banyak meninggalkan rumah. Maka Nabi mengatakan, fazawwiji Usamah bin Zaid. Maka nikahlah dengan Usamah bin Zaid bin Harithah. Akhirnya menikah dengan Usamah dan Allah memberikan keberkahan. Antum bayangkan ya, berarti di posisi itu Muawiyah sudah melamar tapi dia diterima lamarannya, gitu ya. Dan di posisi itu juga Abu Jaham juga sudah melamar tapi ditolak juga lamarannya. Yang diterima adalah Usamah bin Zaid. Ya, dan itu juga biasa. Tapi yang tidak biasa ketika tidak bisa menikah itu juga ada. Tapi ini tidak ditolak lamarannya. Tapi ini pisah.
Ya, pisah karena strata yang berbeda. Siapa? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang dua sahabat Nabi yang mulia. Yang pertama adalah Mughith, yang kedua adalah Barirah itu. Mughith sama Barirah. Mughith sama Barirah itu dulunya sama-sama budak, Bu. Mbak. Dia sama-sama budak, kemudian menikah dalam kondisi budak. Cuma Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada Barirah sehingga bisa menebus dirinya untuk merdeka lewat bantuan Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pinjam uang kepada Ummul Mukminin, kemudian digunakan untuk menebus dirinya kepada majikannya sehingga Barirah menjadi wanita yang merdeka. Cuma ketika dia menjadi wanita merdeka punya masalah, kenapa? Suaminya masih budak. Maka punya dua pilihan. Pilihan pertama lanjut jadi istrinya, pilihan yang kedua juga boleh untuk berpisah. Kan gitu. Dan apa yang dipilih oleh Barirah? Apa yang dipilih Barirah? Yang dipilih oleh Barirah adalah berpisah dari suaminya. Berpisah dari suaminya. Maka begitu Barirah memutuskan untuk berpisah dari suaminya, karena suaminya masih budak, maka Nabi itu duduk dengan Abbas. Terus lihat Barirah jalan, di belakangnya ada Mughith, ya, yang mengikuti Barirah dari belakang sambil menangis. Nah, itu baru don't cry. Ini baru jangan menangis. Antum bayangkan. Jadi Barirah jalan, suaminya yang sudah bisa itu ngikutin Barirah dari belakang sambil menangis. Maka Nabi komentar, Abbas, apa kamu enggak heran tuh, enggak takjub melihat cintanya Mughith pada Barirah dan melihat bencinya Barirah kepada Mughith? Ya. Akhirnya apa? Nabi temui bukan Mughithnya tapi Barirahnya. Ya, karena orang yang sedang jatuh cinta itu perlu dibantu, jangan diketawakan. Ya, orang yang sedang digelayuti oleh rasa cinta itu perlu bantuan itu. Jangan diketawakan, jangan malah dikucilkan, jangan. Perlu dibantu, perlu dikasih syafaat itu. Makanya yang ditemui Nabi bukan Mughithnya, tapi Barirahnya. Kalau nyuruh Mughith sabar, namanya orang jatuh cinta bisa sabar atau enggak? Iya, kamu enggak ngerasain, aku yang ngerasain, kan begitu kalau dinasihati. Makanya jangan menasihati orang yang lagi jatuh cinta. Ya, nasihati itu Barirahnya itu loh yang dicintai itu. Nabi bilang, "Hai Barirah, apa kamu enggak sayang sama Mughith? Dia kan ayah dari anakmu itu." Jadi sudah punya anak itu. Dia ayah dari anakmu. Barirah nanya, "Wahai Rasulullah, ini engkau menyuruh aku untuk kembali atau ini hanya engkau memberi syafaat kepada Mughith?" Ya, memberi syafaat artinya engkau memberikan rekomendasi kepada Mughith untuk kembali lagi kepadaku dan aku menerimanya. Nabi mengatakan, aku cuma ngasih syafaat kok, aku cuma ngasih rekomendasi saja, cuma ngasih usulan saja. Karena cuma usulan, hanya usulan, maka Barirah mengatakan ya bahwa untuk tetap pisah dari Mughith. Jadi Barirah nanya, ini perintah atau cuma usulan? Kalau perintah, Barirah bagaimanapun rasa hatinya tetap akan bersama dengan Mughith. Karena perintah Nabi. Karena ini hanya usulan. Kenapa usulan? Karena Nabi harus membantu Mughith yang sedang jatuh cinta itu. Tapi Nabi juga tidak bisa memaksa hatinya Barirah untuk mencintai Mughith, kan begitu. Ya, makanya Nabi cuma bisa ngasih usul. Lah usul itu bisa diterima, bisa tidak. Maka Barirah tidak menerima masukan dari Nabi itu karena bukan perintah babnya. Jadi orang yang lagi jatuh cinta kayak Mughith itu memang perlu dikasihani. Ya, perlu dikasihani, perlu dilembuti gitu ya. Bahkan perlu dibantu. Jangan malah dikucilkan, jangan malah dibuat olok-olokan dan seterusnya. Itu kalau orang lagi jatuh cinta. Rasulullah itu suatu ketika pernah ditemui oleh sahabat Ansornya. Ya, ditemui sahabat Ansor. Kemudian sahabat Ansor itu kaya dan dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini ketitipan anak yatim perempuan yang cantik. Kemudian aku didik. Dan sekarang ada dua laki-laki yang mendatanginya. Satu kaya, yang satu miskin. Ya, adapun kami
maka jelas kami pengen menikahkan anak yatim yang kami asuh ini dengan yang kaya. Akan tetapi dia lebih milih dengan yang miskin. Apa kata Rasulullah? Rasulullah nganjurin untuk nikah sama yang mana? Rasulullah bersabda, laisalil mutahabbaini mislun nikah. Tidak ada jalan akhir bagi orang yang sudah saling mencintai, ya, keutamaannya itu melebihi menikah. Jadi nikahkan saja dengan laki-laki yang dicintai oleh perempuan itu. Nah, gitu ya. Makanya ya itu memang bentuk syafaat, bentuk kasih sayang Nabi itu pada orang-orang yang memang sudah kadung senang terus bagaimana, kan itu ya, nanti ditahan-tahan, dilarang-larang, malah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya. Itu kalau sudah kadung terlanjur senang itu bagaimana. Makanya juga disampaikan oleh Al-Kharaiti dalam kitabnya itu, tapi Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi itu bapaknya Harun Ar-Rasyid. Ya. Khalifah Al-Mahdi itu bapaknya Harun Ar-Rasyid. Itu ketika melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba ada seorang laki-laki bersyair yang menyampaikan kerinduannya. Ya. Begitu menyampaikan kerinduannya langsung dipanggil, suruh masuk ke dalam tendanya. Ya, tendanya khalifah. Kamu ngapain gitu? Kemudian laki-laki itu mengatakan, sesungguhnya aku sedang jatuh cinta kepada seseorang, perempuan. Kemudian siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah sepupuku, anak dari pamanku. Sepupuan, anak dari pamanku. Lah kenapa kamu tidak menikahinya saja? Kalau kamu sudah jatuh cinta seperti ini, ya, sampai lontang-lantung kayak begini, kenapa kamu nggak menikahinya saja? Maka laki-laki itu mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hajin. Hajin itu adalah Hajin itu adalah orang yang bapaknya Arab tapi ibunya non-Arab. Budak tapi budak non-Arab. Nah, ketika itu kan perbudakan masih ada. Jadi laki-laki menikah dengan budak non-Arab, itu anaknya namanya adalah hajin. Dan dia mengatakan, aku ini hajin, ya, keturunan non-Arab. Sehingga bagi keluarga kami yang seperti itu adalah aib. Maka apa? Itu Khalifah Al-Mahdi itu lagi mau melaksanakan ibadah haji. Itu sampai bilang, tunjukkan aku kepada kepada pamanmu itu, bapak dari perempuan yang kamu cintai itu. Begitu ditunjukkan rumahnya, maka disampaikan, ini adalah anak saudaramu. Betul, iya, dia adalah keponakanku. Nah, dia mencintai putrimu, kenapa kamu tidak menikahkannya? Maka laki-laki itu mengatakan, dia hajin dan itu adalah aib bagi kami. Maka Al-Mahdi mengatakan, lihat, kami Bani Abbas. Bani Abbas itu Bani Hashim, karena dinisbatkan kepada Abbas pamannya Nabi, ya. Dan tidak sedikit dari keluarga kami yang menikah dengan budak non-Arab dan punya keturunan. Tapi bapak dari wanita itu mengatakan, tapi itu tetap aib bagi kami, tetap aib bagi kami. Maka Khalifah Al-Mahdi mengeluarkan uang 20.000 dinar. Dia mengatakan apa? Ya, yang 10.000 dinar, ya, yang 10.000 dinar, ya, taruhlah ini adalah uang untuk apa? Ya, untuk mengambil hatimu supaya kamu bisa menerima laki-laki ini. Yang 10.000 dinar gunakan untuk mahar. Jadi kalau ada orang yang jatuh cinta itu memang mestinya ditolong, mestinya dibantu, dan mestinya malah disayangi. Gitu ya, kurang lebih. Jadi antum bisa simpulkan sendiri itu dari kisah-kisah itu. Karena waktunya habis, kita masuk ke sesi berikutnya. Saya persilahkan. Masya Allah, tema hari ini. Oke. Gimana? Kuat nggak? Masih kuat. Oh, masih kuat. Tapi tolonglah dibantu. Ya. Gimana? Ya, informasi kajian. Ya. Bagi Afro dan Uksis yang ingin mengikuti kajian di Syekh Al-Azhar, bisa menghubungi nomor di bawah ini.
0852 1589 2303. Saya ulangi, 0852 1589 2303. Ketik kajian spasi info. Ya. Dan juga saya ingin memberitahukan kepada Akhbar dan Uksis, kita setiap Jumat rutin mengadakan kajian di ruang utama Masjid Agung Al-Azhar. Di pekan pertama kita ada tema tentang isu terkini, dan di pekan kedua kita ada adab series bersama Habib Geis, dan di pekan ketiga kita ada Sirah series bersama Ustadz Arifin Nugroho, dan juga di pekan keempat kita ada Akhir Zaman series bersama Ustadz Ihsan Tanjung. Dan juga kita Ahad ini ada kajian muslimah ya, Bang Diandra. Ya, kajian muslimah pada Ahad ini berjudul Aku, Kamu, dan Kita. Ya, akan dibawakan oleh Teteh Neneng Kurnia di ruang utama Masjid Al-Azhar pada zuhur. Baik. Dan juga kita punya kajian tentang keluarga, yaitu kajian Samara series bersama Ustadz Benri Jayusur Rahman setiap Ahad pekan keempat ba'da zuhur, tetap di sini di ruang utama Masjid Agung Al-Azhar. Ya, terima kasih kepada jamaah atas infaknya melalui kotak sunduk yang beredar. Insya Allah infak tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan dakwah di IEC Al-Azhar. Kayaknya pertanyaan banyak banget nih, banyak yang galau dan banyak yang perlu dibantu. Iya. Kan Bang Diandra udah. Iya. Saya belum. Ya. Kayaknya langsung aja ya kita ke sesi tanya jawab ya. Oke. Iya. Baik, saya jawab singkat-singkat karena memang waktu, dan pertanyaannya Masya Allah banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana apabila seorang pria yang sedang dalam proses khidbah namun menyukai wanita lain, namun dia mempertahankan wanita yang dia khidbah di awal dengan menyimpan perasaan kepada wanita lain, apakah dibenarkan dalam agama? Gimana ya? Jadi yang pertama ya. Pertama, antum khidbah dengan wanita lain itu sudah sejauh mana ini? Ya. Kalau hanya sebatas ta'aruf dan seterusnya, ya, daripada antum menumpuk penyakit hati. Ya, karena kalau rasa itu dibiarkan terus-menerus akan menjadi penyakit hati, maka sebaiknya antum tunaikan dengan wanita yang antum cintai saja. Tapi kalau sudah memang sudah jauh, kalau antum berani ya dua-duanya antum nikahi kalau berani. Nah, dua-duanya kan diperbolehkan dalam agama kita, ya toh? Nah, tapi kalau antum tetap dengan yang pertama dan masih mempertahankan rasa itu pada wanita tersebut, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus perasaan itu kepada wanita yang antum cintai. Karena ketertarikan itu ya datangnya dari Allah, dan tutup semua pintu yang bisa membangkitkan yang bisa membangkitkan kesan-kesan dengan wanita yang antum cintai, yang tapi tidak antum khidbah itu. Tutup semua pintu-pintu kesan itu. Kalau antum ya minimal ya kalau memang tidak ada hubungan kerja, tidak ada hubungan apapun, ya sudah, nggak perlu chat, nggak perlu komunikasi dan seterusnya. Kalau dia saudara ya hanya sebatas kita menghormatinya sebagai saudara kita. Jadi begitu. Apakah dibenarkan dalam agama? Ya tadi itu ada hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa jatuh cinta kemudian memendamnya, lalu dia sabar dalam memendam rasa cinta itu, lalu mati dalam keadaan memendam rasa cinta itu, fahuwa syahid, maka dia mati dalam keadaan syahid sebagaimana syuhada. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang palsu. Jadi jangan diamalkan. Assalamualaikum Ustaz, doakan saya agar selalu istiqomah di jalan Allah. Ustaz, saya sedang dalam proses hijrah. Saya memutuskan hubungan dengan pacar saya karena saya takut akan zina. Saya ingin bertanya bagaimana cara berkomitmen yang baik dalam Islam untuk menuju pernikahan tanpa adanya chat dan sebagainya. Karena sudah mau menikah, maka semua hal yang berkaitan dengan pernikahan menjadi fardhu ain bagi kita. Ketika masih usia 5 tahun, karena masih jauh usia pernikahannya, maka belajar ilmu pernikahan itu fardhu kifayah. Tapi kalau sudah mau nikah dan sudah pengen nikah, maka belajar tentang ilmu pernikahan
bagaimana dalam Islam pernikahan itu menjadi fardu ain. Fardu ain itu tidak boleh diwakilkan. Dah kamu aja ya yang belajar ilmu pernikahan, saya tak ndak. Nanti saya dinasihati aja oleh, tidak boleh begitu. Jadi masing-masing kita. Sampai dan nanti kalau sudah menikah, maka di depannya ada istri, di depannya ada suami, maka seorang suami itu juga wajib memahami istrinya sebagaimana istri juga wajib mempelajari suaminya, gitu ya. Dan itu sudah menjadi fardu ain. Maka mempelajari tabiat laki-laki itu menjadi fardu ain bagi istrinya, dan mempelajari istri itu adalah fardu ain bagi laki-laki, bagi suaminya. Jadi pelajari bagaimana fikih pernikahan itu, ilmunya seperti apa, mulai dari memilih pasangan agar tidak salah, gitu ya, di dalam memilih pasangan. Apalagi kalau ini saya tidak tahu ini laki-laki. Kalau ini laki-laki maka dia harus paham di kebun seperti apa dia akan menanam benihnya. Kalau dia perempuan maka dia harus paham, gitu ya, benih seperti apa yang akan ia cari dan ia tanam di dalam kebunnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu itu adalah ladang bagimu, ya. Jadi memilih pasangan yang baik, ya. Sehingga kita berbicara juga tentang masalah keturunan, perhatikan nasab, perhatikan perhatikan akhlak dan seterusnya dari orang yang akan kita nikahi. Karena apa? Al-irq dasis, karena perilaku atau gen itu bisa nurun kepada anak, kan gitu. Jadi fahami, oh berarti kriteria seorang laki-laki itu seperti ini, perempuan itu seperti ini. Pelajari fikih nikah itu. Baik. Kemudian assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, menikahi wanita yang kita cintai atau mencintai wanita yang kita nikahi? Syukran katsiran, dua-duanya boleh. Menikahi wanita yang kita cintai atau mencintai wanita yang kita nikahi, dua-duanya bisa terjadi, ya, dua-duanya bisa terjadi. Dan sebagaimana Rasulullah SAW yang menyampaikan tentang laki-laki diminta untuk nazar kepada pasangannya itu kan supaya punya ketertarikan. Ketika punya ketertarikan itu kan baru ketertarikan, belum cinta itu. Kan itu kan baru ketertarikan, dan itu belum cinta. Artinya ada orang yang menikah itu belum ada rasa cinta, baru kemudian mencintainya dalam proses setelah menikah. Dan ada juga yang sebaliknya, dan itu juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Orang sudah jatuh cinta dulu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, laisa lil mutahabaini mithlun nikah. Tidak ada jalan bagi orang yang sudah saling jatuh cinta kecuali keduanya menikah. Oh, berarti ada proses itu juga sebenarnya. Ada yang mencintai baru menikah, ada yang menikah baru kemudian saling mencintai, dan dua-duanya adalah baik. Hanya yang perlu antum fahami bahwasanya cinta saja tidak cukup untuk modal pernikahan. Karena cinta, antum fahami ya, cinta itu cinta yang menghadirkan rasa deg-degser. Tahu deg-degser? Deg-degser itu apa tuh? Jadi ngelihat lawan jenis tuh deg-degser gitu. Sebagaimana baru pertama kali nikah gitu ya, seminggu pernikahan, lihat suami, lihat istri itu deg-degser itu. Itu paling lama bertahan kalau hanya mengandalkan cinta, itu paling lama 2 tahun. Kan gitu ya. Sehingga kalau modalnya cuma cinta tok gitu. Modalnya cuma cinta tok, itu paling bertahan lama cuma 2 tahun. Ya, itu kalau tidak dicicil sebelum nikah. Kalau sebelum nikah sudah dicicil lebih dulu itu. Ya sudah pacaran begitu contohnya, maksud saya ya, itu paling bertahan 5 bulan sudah ngempos tuh, sudah ndak ada kikuk, sudah ndak ada cak mau gini, malu gitu. Padahal itu adalah bumbu-bumbu yang sangat nikmat gitu ya. Sehingga selain itu selain itu yang mempertahankan adalah ilmu, ya. Yang merawat istiqomah cinta itu adalah ilmu. Ya, makanya kita perlu belajar kepada Nabi, bagaimana Nabi SAW itu sampai meninggal dunia di usia 63 tahun, dan beliau Masya Allah sangat romantis sekali, cinta di dalam rumah tangganya itu sangat segar sekali, gitu ya. Taib, assalamualaikum Ustaz, saya sangat mencintai seorang ikhwan, salahkah saya selalu berdoa menyebut namanya kepada Allah? Tidak salah.
Saya tidak bisa membedakan Ustadz mana yang cinta dan mana yang hanya sekedar ambisi dan hawa nafsu. Iya, jadi tidak ada masalah Anda menyebut nama itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada Allah dan tetap dikasih minta kepada Allah untuk membukakan apakah kalau memang ini adalah baik bagiku maka takdirkan ia untukku. Kalau dia tidak baik bagiku maka jangan takdirkan untukku. Jangan seperti doa yang ditulis di sebagian rumah makan ataupun warung. Kalau dia bukan jodohku maka jodohkanlah. Kan gitu ya. Ya, kalau dia jauh maka dekatkanlah. Kalau dia sudah berjodoh dengan orang lain maka jangan jadikan dia jodoh orang lain tapi jadikanlah dia jodohku. Muter-muter begitu. Jangan begitu ya. Jadi tetap namanya istikharah itu kan minta kepada Allah supaya Allah itu yang memutuskan. Artinya istikharah itu enggak hanya kita punya dua pilihan ya. Kita cuma punya satu pilihan lah. Satu pilihan ini kita berikan kepada Allah supaya Allah yang membantu kepada kita untuk memilihkan. Kalau baik tolong takdirkan ya dan berkahi, kalau tidak baik jangan takdirkan, kan begitu. Dan juga tetap berkahi. Apa hukumnya mencintai sebelum menikah? Kalau babnya hanya mencintai tidak diungkapkan cinta itu maka tidak ada hukumnya. Tapi kalau sudah diungkapkan maka baru ada hukumnya. I love you itu baru ada hukumnya. Ya, tapi kalau dalam hati aku senang sama ikhwan itu. Ya, santun, baik gitu, senyum-senyum aja gitu. Contohnya, saya senang itu kayak begitu itu. Tapi baru dalam hati, tertarik baru dalam hati. Ya enggak ada hukumnya. Gimana mau menghukumi? Gitu ya. Tapi kalau sudah nulis surat, sudah nulis assalamualaikum dan seterusnya gitu. Ya, kalau ada ketampanan Yusuf yang tersisa maka aku melihatnya ada pada dirimu dan seterusnya. Pujian di akhir ditulisi, tapi jangan berpikir aku sedang merayumu. Kenapa? Karena sesungguhnya aku ini usianya 50 tahun di atas kamu. Nah, gitu contoh. Jadi kalau sudah disampaikan kalau sudah disampaikan aku cinta kamu itu baru ada hukumnya. Ya, baru ada hukumnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz. Saya mana tadi? Saya sekarang berusia 20 tahun. Nah, di usia ini saya merasa mudah banget baper pada lawan jenis. Ingin rasanya saya menikah di tahun ini karena takut akan larut pada kemaksiatan jika saya biarkan perasaan baper tersebut. Posisi saya adalah perantau yang jauh dari keluarga. Apa yang bisa saya lakukan untuk menahan rasa baper tersebut selagi saya sedang menanti seseorang yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama begini, mungkin saya tidak tahu, mungkin saya dulu pernah membuat ilustrasi ini di sini. Ketika Anda mencintai seorang lawan jenis tentunya, apakah itu belum menjadi suami atau istri atau sudah menjadi suami atau istri, maka jangan lupa untuk apa? Untuk membuat kulah cinta yang lebih besar daripada itu. Dan kulah cinta yang lebih besar daripada itu maksudnya adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mohon maaf, taruhlah cinta kita kepada lawan jenis, gitu ya. Tapi ini cinta yang halal yang belum kita sampaikan tadi ya. Nah, kalau sudah kita sampaikan ya, kalau pada suami ya harus disampaikan ya, kepada istri ya harus disampaikan, tidak boleh kemudian ditahan-tahan kalau sudah menikah. Jadi taruhlah saya mengilustrasikan bahwa cinta kita kepada manusia itu seperti air dalam gelas gitu ya, dan itu bisa keruh, dan kalau keruh bisa membuat kita baper, dan kalau sudah keruh maka tidak bisa kita manfaatkan air ini, diminum juga tidak menyehatkan, kan begitu. Maka caranya, tapi loh ini satu-satunya lah, ini kalau keruh tidak ada lagi minuman lagi kecuali ini, maka
air segelas ini yang keruh ini itu, biar kita tetap bisa menikmatinya dan tidak merusak kita ketika kita menikmatinya, adalah kita harus menuang air ini ke samudra, ke laut, atau ke air yang jumlahnya 2 kulah lebih. Begitu kita tuang ke sana, maka kita bisa menikmati air itu dan kita bisa menikmati air ini di dalam air itu. Kulah yang lebih luas yang isinya adalah air itu, maksud saya adalah samudra cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum menyiapkan kulah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antum tidak gampang baper. Karena apa? Karena antum punya tempat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika, mohon maaf, mungkin ada yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada lawan jenis dan itu belum jadi suaminya atau belum jadi istrinya, gitu ya. Tapi kalau antum sudah menyiapkan kulah itu yang besar, yaitu cinta antum kepada Allah, nanti begitu antum tersakiti, kayak tadi, sudah kadung mencintai tapi tidak bisa menikahi tadi itu, mungkin antum akan menangis karena sudah kadung jatuh cinta. Maka saya sampaikan, tidak ada masalah antum menangis, yang penting saat antum menangis itu antum justru merasakan dekatnya antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silahkan menangis gitu ya, ketika khidbah tidak diterima gitu ya. Tapi selama dalam menangis itu antum merasakan kedekatan antum dengan Allah gitu ya, antum merasakan manggil Allah itu enak banget, ya Rahman, khidbahku kok ya ditolak, antum manggilnya itu enak. Ketika antum merasakan itu, tidak ada masalah antum untuk nangis. Kenapa? Itu artinya antum sudah menyiapkan kulah yang lebih luas, ya, kulah cinta yang lebih luas daripada cinta antum kepada manusia. Tapi kalau antum tidak menyiapkan kulah yang lebih luas, maka siap-siap saja antum akan menikmati keruhnya cinta antum kepada lawan jenis tadi itu. Antum siap-siap baper, antum siap-siap akan sering tersakiti dan seterusnya, gitu ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Saya ada 2 pertanyaan. Lebih dosa mana antara berpacaran atau menikah tapi selingkuh? Lebih dosa. Lebih dosa itu artinya penanya sudah paham bahwa dua-duanya dosa. Lah karena pertanyaannya adalah lebih dosa mana, maka dilihat kalau pacarannya sampai melakukan hubungan badan dan selingkuhnya tidak, maka pacaran lebih dosa daripada selingkuh. Kalau selingkuhnya sampai melakukan hubungan badan, pacarannya tidak, maka selingkuh lebih dosa daripada pacaran. Gitu ya. Jadi tidak ada perdebatan lagi setelah ini. Itu kan dua-duanya juga dosa. Iya, dua-duanya dosa. Dan saya paham bahwa penanya juga paham bahwa dua-duanya dosa. Cuma pertanyaannya lebih dosa mana? Tinggal dilihat, gitu ya. Apa yang dia lakukan saat selingkuh, apa yang dilakukan saat pacaran. Maka disitulah nanti akan tertimbang mana yang lebih dosa daripada yang mana. Paham? Baik. Dalam beberapa bulan insya Allah saya menikah, Ustaz. Calon suami saya pernah bilang sekarang dia menuruti semua keinginan saya terkait pernikahan, tapi dia bilang nanti setelah menikah dia memiliki hak prerogatif sebagai suami. Ketika dia bilang seperti itu, saya jadi berpikir bagaimana kalau saya tidak bisa menurutinya. Berarti saya membangkang dan berdosa. Timbul di pikiran saya, daripada berdosa lebih baik saya berpisah atau bercerai dengannya jika keinginannya tidak bisa saya penuhi, padahal saya belum menikah tapi sudah berpikir untuk bercerai. Bagaimana ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya jangan berpikir bercerai. Nah, berpikirlah untuk menikah. Siapkanlah pernikahan. Lebih memikirkan Lebih memikirkan hal-hal yang lebih urgent kaitannya dengan pernikahan. Sebenarnya begini, mohon maaf. Sebenarnya begini, ini bagi laki-laki dan ini juga bagi perempuan. Sebenarnya peran di dalam rumah tangga, suami sebagai apa, istri sebagai apa, sudah diatur oleh Al-Quran. Langsung Al-Quran sendiri yang mengatur. Kenapa? Karena nanti kalau job desk ini yang memutuskan adalah rapat kerja tahunan keluarga itu, ya kamu setahun ini tugasnya begini, aku begini, perannya begini, itu nanti nggak akan ketemu, kan begitu ya. Maka langsung Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki itu ya qawam bagi perempuan. Kan ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah lebihkan fisiknya dan karena laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah. Fasalihatu qanitatun hafizat. Perempuan salihah adalah wanita yang apa?
yang qanitat, yang taat pada Allah, taat pada Rasul, kemudian taat kepada suaminya selama suaminya mengajak taat untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafidhah, dan menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga harta saat suami tidak ada, dan seterusnya. Jadi semua itu yang membagi sudah Allah. Hanya gini ya. Sebenarnya dalam komunikasi rumah tangga, seorang suami itu tidak perlu mengatakan kamu harus taat sepenuhnya kepada aku, nggak perlu begitu. Karena itu sebuah hal yang sudah dimaklumi. Baru kalimat itu dimunculkan kalau ada konflik. Kalau nggak ada konflik, ngapain dibegitukan? Gitu ya. Jadi melihat, memberikan nasihat kepada wanita, dek, aku ini adalah suamimu, kan begitu ya. Dan bagaimanapun juga kondisiku, maka Allah memerintahkanmu untuk taat kepadaku selama aku tidak menyuruhmu untuk bermaksiat kepada Allah. Itu silahkan disampaikan. Kalau apa? Kalau sedang ada permasalahan, gitu ya. Kalau nggak ada permasalahan, ya lagi enak-enaknya manja dan seterusnya, nggak perlu mengatakan aku itu pemimpinmu, gitu, nggak perlu begitu gitu loh ya. Jadi mengatakan aku itu pemimpinmu itu kapan? Ketika yang dipimpin itu tidak menganggap kita pemimpin. Kalau tidak ada permasalahan, jangan menyampaikan seperti ini. Gitu. Ini yang perlu di awal untuk difahami bersama, sehingga jangan dibayangkan begini, karena sudah terlanjur disampaikan oleh calonnya ya berarti saya harus menetralisir. Caranya jadi begini, ukhti. Jadi jangan dibayangkan bahwa ketika seorang laki-laki itu punya hak prerogatif harus anti taati ketika nanti menjadi istri, itu mudah untuk menjalankan amanahnya ya, sehingga hak prerogatif itu tetap Allah berikan kepadanya. Tidak mudah. Dia harus menjadi qawam, kan gitu ya. Dan qawam itu antum mengetahui, qawam itu maknanya sangat banyak sekali. Ada dalam kitab tafsir Bahrul Ulum yang ditulis oleh As-Samarqandi disampaikan bahwa qawam itu apa? Qawam itu seperti makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh kalau dia tidak lemah lembut. Antum ambil tempe ya, segede ini langsung antum telan gitu. Rasanya bagaimana? Enggak antum kunyah, langsung antum telan. Lah, laki-laki sebagai qawam itu adalah seperti makanan yang masuk ke dalam tubuh, dia harus dikunyah dengan lembut baru dia masuk. Jadi jangan bayangkan ketika punya hak prerogatif untuk nyuruh begini, nyuruh begitu, itu kemudian tidak ada kewajiban bagi seorang laki-laki. Itu juga berat. Gitu ya? Itu juga berat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu itu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu dengan cara apapun yang kamu mau. Ladang itu kalau kita buka kitab tafsir, sering sekali analoginya adalah tanamannya itu berupa anak. Jadi istrimu itu ladang, kamu punya nutfah, nanamnya di ladang istrimu, kemudian hadirnya adalah anak. Tapi penyerupaan di sini adalah penyerupaan yang sempurna loh. Istrimu itu bukan seperti ladang, bukan. Tapi istrimu itu adalah ladang bagimu. Maka fahami bahwa wanita itu adalah seperti ladang bagi laki-laki dengan makna yang utuh. Gimana sih ladang itu? Oh ternyata kalau kita punya ladang dan kita mau nanam padi, tidak bisa kita punya ladang langsung kita tanam itu padi, tidak bisa. Tapi harus kita olah itu dulu ladang, baru siap ditanami padi, baru padi akan tumbuh dan menghasilkan hasil yang baik. Sehingga apa? Sehingga untuk menyampaikan nasihat kepada perempuan itu tidak bisa langsung, kamu itu taat sama aku, tidak bisa. Kamu itu tidak bisa. Tapi harus memperlakukan seperti ladang. Maka terkadang wanita itu menolak nasihat dari suaminya bukan karena nggak ngerti kebaikan yang disampaikan suaminya, tidak. Tapi dia belum disiapkan oleh suaminya untuk siap ditanami nasihat itu. Lalu itu perlu usaha yang tidak sederhana. Kan gitu ya? Itu perlu usaha yang tidak sederhana. Jadi tugas laki-laki sehingga punya hak prerogatif dari Allah itu juga tidak mudah. Berat itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hei laki-laki, pergaulilah istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf itu bagaimana? Banyak sekali penafsiran ulama. Salah satunya apa? Salah satunya adalah sabarlah kamu terhadap kejahilian istrimu itu. Jadi kalau istri lagi ngambek, sabar. Ngambek lagi, sabar lagi. Ngambek lagi, sabar lagi. Bahkan Rasulullah SAW berkata kepada laki-laki, fa innaha la tastaqimu lakum ala tariqah wahidah. Istrimu tidak bisa membahagiakan kamu kalau kamu memperlakukannya cuma dengan satu cara.
Hari ini ngambek, kamu ajak jalan-jalan ke mall, selesai ngambeknya. Minggu depan ngambek lagi, kamu ajak jalan-jalan ke mall lagi, belum tentu selesai ngambeknya. Harus memikirkan cara kedua, cara ketiga. Setahun ngambek 100 kali, berarti ada 100 cara untuk mengurai kengambekan pasangan, dan itu kita harus sabar. Begitu kita sabar memperlakukan itu, baru punya hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya akan mudah untuk taat, untuk dan seterusnya. Jadi tidak mudah ya, gitu ya. Kok gampang men sih jadi laki-laki, kenapa nyuruh punya hak prerogatif. Iya kalau dilihat dari situnya, tapi dilihat dari tanggung jawab di belakang itu, sehingga punya hak prerogatif, gitu ya. Itu tidak mudah, gitu ya. Makanya sampai Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan, Tis'atul Asyar, 90% rahasia seorang laki-laki bisa, ya, bisa bisa sabar terhadap kekurangan istrinya apa? Kalau laki-laki itu punya akhlak tajahul, laki-laki itu punya akhlak pura-pura tidak tahu kalau istrinya itu melakukan hal-hal yang membuat emosinya itu terpancing gitu. Nah, untuk melakukan seperti itu kan tidak mudah bagi laki-laki, ya, tidak mudah bagi laki-laki. Baik, masih ada? Apakah benar jodoh ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun ada juga yang mengatakan jodoh harus diusahakan. Mana yang benar? Jika memang kita harus mengusahakan sampai batas mana yang diizinkan oleh syara atau syariat, apakah doa kita saja sudah dikatakan sebagai usaha yang mencukupi? Jodoh diatur dan ditetapkan oleh Allah, itu adalah sikap hati kita. Ya, jodoh ditetapkan oleh Allah itu adalah sikap hati kita, tapi mencari jodoh itu adalah ikhtiar fisik kita. Jadi tidak ada yang berbenturan, tidak ada yang kontradiksi. Jadi mencari pasangan itu adalah ikhtiar fisik, meyakini bahwa jodoh itu ditentukan oleh Allah adalah keputusan hati, sikap hati. Sehingga nanti begitu melamar A dan itu ikhtiar fisik kita, ternyata ditolak lamarannya, maka kita tidak sakit hati. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Allah tidak menakdirkan dia sebagai jodoh saya. Paham ya? Jadi meyakini bahwa jodoh itu ditetapkan oleh Allah adalah sikap hati kita. Ikhtiar mencari jodoh itu sikap fisik kita. Sama, orang sering membenturkan antara tawakal sama kerja. Ya, kita disuruh tawakal, ya, akhirnya nggak kerja. Orang yang banyak kerja kurang, itu membenturkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Tawakal itu sikap hati kita, kerja itu sikap fisik kita. Paham ya? Jadi fisik kita tawakal, fisik kita kerja, hati kita tetap tawakal. Fisik kita mencari jodoh, ya, akal kita juga memikirkan bagaimana jodoh yang baik dan seterusnya, tapi hati kita tetap meyakini bahwa yang akan menjadi pasangan hidup kita adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa yang harus saya lakukan untuk menjaga hati agar jika tidak menikah dengannya saya tetap berlapang dada, dan bagaimana agar saya tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama dan itu yang paling penting adalah kenali Allah dengan pengenalan yang baik, ma'rifatullah, bahwa Allah itu Rahman, Allah itu Rahim dalam setiap keputusannya. Kenapa bukan laki-laki itu yang menjadi suami saya? Maka dalam keputusan itu, dalam takdir itu ada apa? Ada kasih sayangnya Allah kepada kita, ada kemurahan Allah kepada kita, ada lemah lembutnya Allah kepada kita. Ya, selama kita memahami dan mengenal Allah dengan pengenalan yang baik, gitu ya, maka apa? Maka akan mudah bagi kita untuk menerima ketetapan itu. Lah kalau dia sudah jadi milik orang lain, berarti kan takdirnya seperti itu. Lah berarti takdir itu harus kita imani. Makanya yang paling susah bagi orang beriman dari 6 rukun iman itu adalah meyakini yang terakhir, takdir Allah itu. Makanya sering sekali orang Islam itu sebagian ya, rukun imannya tinggal 5, tidak 6. Kenapa? Iman pada takdirnya suka tidak dia terima. Padahal dari 6 rukun iman itu yang paling nampak adalah iman pada takdir. Iman pada Allah, Allah tidak nampak. Iman pada malaikat, malaikat tidak nampak. Iman pada kitab, ya gitu ya. Kita kan tahu kitab itu adalah Al-Quran hanya berdasarkan apa? Berdasarkan berita dari Nabi SAW. Iman pada Rasul juga tidak nampak. Iman pada hari akhir juga tidak nampak. Iman pada takdir itu yang paling nampak dari 6 rukun iman, tapi itu yang susah untuk kita imani. Gitu ya. Ini masih ada 2. Assalamualaikum Pak Ustadz, jazakallahu khair
atas materinya. Saat ini saya sedang proses dengan seorang ikhwan, namun orang tua saya tidak setuju dengan ikhwan ini karena latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan kondisi keluarga yang broken home. Namun secara akhlak dan agama ikhwan ini baik. Bagaimana saya meyakinkan kedua orang tua saya? Apakah saya harus menghentikan proses ini karena tidak ada ridha dari orang tua? Jazakallah khair. Yang pertama, mendiskusikan masalah ini dengan orang tua adalah langkah yang sangat baik sekali dan harus dilakukan. Kemudian antum itu gini loh, antum kalau mau mencari calon, itu jangan lihat agamanya dulu. Ya, agama itu paling belakang. Ya, makanya dalam penyebutan hadis itu agama yang paling belakang. Ya, antum kalau diskusi sama orang tua lihat dulu tampangnya. Kalau tampangnya oke, baru masuk yang kedua nasabnya. Kalau nasabnya oke, maka baru masuk yang ketiga hasabnya, strata sosialnya. Kalau oke, baru penentunya di agama. Kalau agamanya tidak oke, maka tolak semuanya. Paham ya? Kalau agamanya oke, berarti kita memilihnya karena agama, bukan karena tiga sebelumnya. Paham? Nah, sering sekali orang tuh khidbah, yang dilihat pertama kali agamanya gimana? Wah, agamanya bagus. Begitu orangnya datang, kok kayak begini modelnya? Akhirnya kita tolak. Begitu kita tolak, maka agamanya juga akan tertolak. Gitu ya. Maka alangkah baiknya mendiskusikan ini dengan orang tua. Karena apa? Karena ada orang tua, ya memang ada orang tua yang dia memperhatikan masalah nasab. Ya. Kenapa? Karena nasab itu bagian dari poin sekufu yang boleh dimasukkan dalam kriteria mencari pasangan, kan begitu ya. Sehingga pertimbangan dari kedua orang tua juga sangat baik sekali untuk antum pikirkan. Selama anti tidak terjebak dalam kondisi jatuh cinta, artinya nalar itu masih bisa diajak untuk berpikir, maka insya Allah ada keputusan baik yang bisa anti pikirkan. Tapi kecuali kalau nanti sudah benar-benar jatuh cinta pada ikhwan ini, gitu ya, benar-benar sudah jatuh cinta pada ikhwan ini, maka sampaikan itu baik-baik kepada kedua orang tua. Ya, barangkali nanti ada jalan tengah dari apa yang antum inginkan dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Tapi kalau belum jatuh cinta, ya hanya tertarik, sebatas tertarik saja gitu. Artinya apa? Nalar antum masih bisa bekerja, masih bisa berpikir. Ya, sehingga bisa ngobrol dialog dengan orang tua dengan baik. Kalau memang meyakinkan orang tua terhadap calon ini, gitu ya, maka bisa meyakinkan dengan logika, dengan nalar yang baik, maka silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua ikhwan tidak merestui pernikahan kami karena perbedaan suku. Apakah masih boleh diusahakan atau mencari yang lain? Kalau orang tua sudah tidak merestui, selama anti tidak terjebak dalam kondisi jatuh cinta. Beda mencintai dengan jatuh cinta, beda ya. Jatuh cinta itu akal sudah tidak bisa berfungsi. Ya, jatuh cinta itu akal sudah tidak berfungsi. Seperti kondisi Zulaikha terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kondisi jatuh cinta, sudah tutup semuanya. Ya, maka alangkah baiknya mendiskusikan ini dengan keluarga. Tapi kalau dalam kondisi tidak jatuh cinta, hanya mencintai, hanya tertarik saja, gitu ya, maka sebaiknya mencari laki-laki yang lain. Ya, sebaiknya mencari laki-laki yang lain. Wallahu a'lam bishawab.